Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap ya untuk observasi hari ini? Insya Allah siap. Siap ya. Jadi gini Pak Darno, sebelum kita observasi, sama halnya ketika Pak Darno biasa supervisi kan ada observasi dulu. Iya. Ini yang namanya supervisi klinis. Ya. Observasi dulu, nanti di tahap observasi ini kita akan membicarakan tentang tujuan supervisi itu apa gitu ya, dan juga akan menentukan fokus pengamatan yang akan menjadi aspek pengembangan Pak Darno apa gitu ya, sehingga nanti pada saat observasi saya sebagai supervisor hanya akan fokus pada yang kita sepakati gitu ya. Nah, sebelum kita ke situ mungkin Pak Darno bisa ceritakan rancangan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di kelas. Ya, untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu adalah rancangan pembelajaran yang di dalamnya memiliki unsur pembelajaran sosial emosional, kemudian ada juga berdiferensiasi. Nah, kedua hal itu yang paling penting di dalam pembelajaran saya. Terus ini strategi apa namanya ya, bisa strategi, bisa model, terus nanti ceritakan sedikit mengenai aktivitas siswanya akan seperti apa gitu ya, bisa. Kalau dalam pembelajarannya saya pendekatannya scientific learning, ya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran itu yang akan saya lakukan di LPP saya itu, yang pertama anak-anak akan mengamati dulu secara umum tentang apa yang materi yang akan saya sampaikan, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang pun akan saya sampaikan tentang pembelajaran pada hari ini. Kemudian setelah itu saya akan mencoba untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan minat ataupun gaya belajar mereka. Nah, setelah itu mereka akan setelah di dalam kelompoknya mereka akan saya berikan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Ya, apa yang mereka butuhkan, misalnya kalau audio berarti ya saya memberikan sekedar audio, kemudian yang audio visual saya akan berikan. Berarti diferensiasi kontennya ada ya? Ya, kontennya ada. Nah, kemudian setelah itu ada nanti pembelajaran yang sifatnya mengerjakan secara individu setelah kelompok tadi, karena saya ingin juga melihat bagaimana keterampilan mereka dalam hal berelasi, kemudian kesadaran manajemen mereka juga, penerapan KSR ya. Ya. Nah, kemudian di akhir, untuk akhirnya nanti saya harapkan mereka juga akan mampu membuat apa yang saya harapkan di FPP itu sebuah produk, dan produk ini disajikan oleh mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, minat mereka, ya. Profil sesuai dengan profil mereka. Artinya secara perencanaan sudah mencoba mengakomodir perbedaan kebutuhan murid gitu ya, walaupun nanti mungkin nggak bisa terpenuhi semuanya, tapi setidaknya secara rencana kita udah coba usahakan untuk memenuhi semua kebutuhan murid gitu ya. Iya. Nah, kalau kita kaitkan ke area pengembangan yang hendak dicapai, artinya dari sepanjang rencana tadi, aspek mana yang akan menjadi fokus area pengembangan Pak Darno? Kalau area pengembangannya saya ingin melihat sejauh mana apakah betul apa yang mereka sudah utarakan pada saat saya menjaring diagnostik mereka itu, kemudian dengan apa yang hasil setelah nanti pelaksanaan pembelajaran, apakah sesuai atau tidak, gitu ya. Secara petanya, ya, betul. Karena menurut saya masih ada beberapa siswa yang masih ragu-ragu juga dengan mereka lebih dominannya kemana. Masih punya kecenderungan kemana. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi dan tujuan pembelajaran sosial emosional itu arahnya kemana kira-kira Pak? Saya lebih ke diferensiasinya. Iya, diferensiasi sama KS ini kan sebetulnya bisa
bisa di apa ya bahasanya dilaksanakan secara bersamaan. Artinya kan di beberapa bagian tahapan pembelajaran KSD-nya bisa muncul, di beberapa tahapan kegiatan aplikasi berikutnya berdifferensiasi muncul. Maksud saya secara esensinya 2 hal ini tujuannya buat apa sih gitu? Tujuannya yaitu ingin ya betul-betul bagaimana pembelajaran yang saya lakukan ini berpihak kepada anak. Ya, karena selama ini memang saya melihat kan masih sama gitu ya, sama. Jadi belum ada istilahnya perminat, perbakat itu belum nampak. Tapi dengan ada yang begini, saya ingin coba sejauh mana nanti perkembangan. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya. Berpihak dalam artian mungkin kebutuhannya berbeda, maka keberpihakannya juga sesuai dengan porsinya gitu Pak ya. Iya. Oke. Jadi sepakat kalau area pengembangan kita ke situ? Ya. Ke apa tadi, ke pembelajaran yang terpusat kepada murid dan ingin melihat sejauh apa namanya mungkin uji kebenaran. Ya, uji tentang kuesioner yang sudah saya berikan sebelumnya. Pembuktian terbalik. Mungkin bahasa gitu. Betul, ya. Pembuktian terbalik apakah hasil kuesioner angket peta gaya belajar yang sudah Pak Karno sampaikan itu nanti sesuai nggak dengan yang sebetulnya siswa inginkan gitu ya. Oke. Berarti ada 2 ya. Pembuktian terbalik tentang peta, yang kedua pembelajaran yang berpihak kepada yang berpusat kepada murid gitu ya. Terus secara strategi. Secara strateginya untuk mencapai itu apa yang Pak Dano siapkan? Untuk pencapaian strateginya ya saya sudah mendesain pembelajaran yang bagaimana cara melihat memberikan soal-soal yang kira-kira memacu mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya kalau yang anak visual, saya sudah berikan tentang contoh-contoh visual bagaimana, baik gambar-gambar. Kemudian yang kinestetik, saya sudah memberikan juga beberapa materi-materi aktivitas untuk perbandingan-perbandingan yang produk-produk yang akan saya sampaikan nanti. Nah, jadi itu yang paling bisa nanti akan saya lihat intinya. Artinya berdiferensiasi ya strateginya. Berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan apa tadi? KSE ya. Berarti strateginya itu. Oke. Nah, Pak Darno, untuk sesi praobservasi ini mungkin cukup sampai di situ. Cuma nanti kita akan sepakati di sini kita tulis bahwa area pengembangan yang hendak dicapai itu di pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, secara tujuan itu untuk membuat pembuktian terbalik mengenai peta gaya belajar murid tadi, apakah valid atau tidak gitu ya maksudnya ya. Karena kalau peta ini valid, maka bisa dipakai berkepanjangan sampai nanti mereka mungkin di kelas-kelas berikutnya, atau juga bisa dibagikan dengan rekan sejawat lainnya bahwa peta ini valid kok, udah saya buktikan secara ini gitu ya. Nah, strateginya kita pakai yang berdiferensiasi gitu ya. Dan nanti pada saat observasi kelas, saya akan berfokus ke situ Pak. Saya akan bukan berarti mengabaikan yang mana, tapi apa yang akan menjadi catatan saya hanya akan fokus pada bagaimana apakah pembelajaran ini sudah berpusat kepada murid atau berpihak pada murid atau belum, berkaitan dengan penerapan berdiferensiasi tadi ya, yang audiotorinya apakah terakomodir kebutuhannya, yang kinestetiknya juga, atau juga yang audiovisualnya juga apakah terakomodir. Itu yang akan fokus jadi pengamatan saya sebagai profesor gitu ya. Oke. Masih ada lagi Pak kira-kira untuk praobservasi? Itu sementara tidak ada Pak. Cukup ya? Tapi kita sepakat berarti ini ya? Iya. Sepakatnya kalau sepakat tinggal tanda tangan, nanti tadi ini tinggal lihat di LPP, nanti pengembangannya yang berpusat pada murid, strateginya berdiferensiasi dan KSD. Everybody, good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya? Fine ya. Before we start, can you
Where is the leader of the class? Mana ketuanya? Ya, Ray. Stand up. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ray. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur setiap hari ya. Kalau bagaimanapun tetap harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena bagi kita yang bersyukur, kalau dalam agama kita itu dinyatakan apa? Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan memberikan kenikmatan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita tidak bersyukur, berarti kita akan diberikan akan dikurangi kenikmatan yang akan berikutnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan dulu terlebih dahulu tentang bagaimana untuk pelajaran yang kemarin sudah jelas apa belum? Sudah ya, tentang apa kemarin? Masih ingat? Pasif? Oke, pasif voice. Nah, Bapak berharap sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa harus senantiasa belajar baik di rumah maupun di sekolah. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin dulu memberikan kalian, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama, lagu nasional, wajib nasional yang ada di negara kita ya. Pernah, do you ever heard about the song title Berkibarlah Benderaku? Pernah. Pernah ya? Tahu ya? Tahu. Masa tahu? Ada yang belum tahu lagunya? Ya, berkibar. Oke, yuk kita coba stand up sama-sama, berdiri sama-sama ya. Seperti bendera merah putihnya selalu berkibar. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya dulu, kira-kira sudah tahu belum what we will learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu, do you know about advertisement? Oh, sebelum ke situ, Bapak ingin tahu dulu perasaan kalian ini bagaimana ketika masuk kelas tadi? Ya? Ya. How do you feel today? Gimana perasaan kamu hari ini? Nah, sekarang kita akan coba bermain ya. Bapak ingin nanti maju, maybe not all of you, bukan semuanya, nanti cuma berapa orang saja nanti. Tolong kemukakan how do you feel? Bagaimana perasaan kamu saat masuk tadi ke sini? Ya, bisa sad, apa sad itu? Sedih. Nah, circle, lingkari mana menurut kamu yang perasaan kamu cari? Ya. Di situ ada kata kuncinya, Yo. Di circle ya, pertanyaan dari misalnya apa kita buat example ya, contoh.
Ayo sambil mengasah otaknya. Ada ketemu? Ada yang ketemu? Happy. Nah, berarti dikali ya. Oke. Silakan yang sudah dikasih telur dikali. Gimana perasaan kamu? Atau ada yang mau maju langsung? Ungkapkan perasaannya apa sekarang? Di situ ada macam-macam tuh. Ada optimis, ada ya, kemudian ada sad, sedih, ada itu cari. Kemudian ada yang boring, ya boring ya, boring ada nih. Bosan ada ya. Ingkari, kalau sama nggak apa-apa, kan semua orang bisa saja sama perasaannya. Sudah, gimana perasaannya? Cuma itu saja? Oh, optimistic. Oke, please sit down. Next, yang lain. Silakan, mau maju silakan. Ya, yang tahu silakan. Oke, advertisement itu atau lebih dikenal dengan ADS ya. The ADS. Jadi tujuan kita belajar ini nanti biar you know tentang advertisement. Jadi advertisement itu in Indonesia it means that iklan. Do you know iklan? Oke. Yes. Buka YouTube, always advertisement. Buka televisi, there is advertisement. You go to the market, there is advertisement. Everywhere is advertisement. Dimanapun semuanya ada banyak iklan ya. Nah sekarang kita lihat di situ. Jadi kamu biar tahu nanti apa itu advertisement. Kemudian iklan itu ada macam-macam. Ada untuk goods barang ya, dan juga ada untuk jasa. Oke, silakan buka bukunya di halaman page number 100. 161. Jadi ada situ nanti jadi kamu akan membedakan mana mampu, nanti diharapkan mampu membedakan mana yang termasuk iklan, apa tujuan iklan, yang pertama dulu. Yang kedua, mana yang termasuk iklan barang, mana yang termasuk iklan jasa. Dan selanjutnya, what is the difference? Apa bedanya di antara mereka berdua? Kalau jasa bagaimana, kalau iklan barang bagaimana? Oke? Nah, ini ya. Ada iklan tentang apa ya? Movie ya? Movie ya? Film. Nanti banyak lagi lah ya. Kita akan cari dia lain. Tentang lainnya. Nah, ini ada juga ada label. Ini food ya, makanan. Nah, kalau ini beda, ini advertisement text, kalau ini label text. Oke, now I want to play with you. Bapak ini bermain dengan kamu, ya. Who wants to be volunteer? Siapa yang ingin kesini? Depan sini. Kita mau simulasi dulu tentang iklan, bagaimana iklan. How you can promote the advertisement. Dan I need 2 person. Saya perlu 2 orang. Who wants to become here? Siapa yang sini? Kalau tidak ada, bapak tunjuk ya. What is it? Today is 1, okay? Date 1, tanggal 1 ya. Who was born on the first day? Siapa yang lahir di tanggal 1? Di apa? Di angka 1 ini siapa? Abdal, yes, Abdal. Come here, Abdal. Come.
When you were born, kapan kamu lahir? The date, tanggalnya. Tanggal. That is month, itu bulan. Hah? Tanggal 3. Oke, Alvin Rahadi maju sini. Iya. Oke, take this. Silakan diambil ini. One, Alvin ambil. Kemudian Kesa juga ambil. Satu. Oke. Nanti tunjukin nanti ya. Oke. Silakan. Nanti silakan ke silakan hadapan. Ya. Silakan hadapan ya. Nah, silakan nanti diberikan. Ya, ini kira-kira apa yang muncul dari Catherine apa, dari Pasha nanti apa, dari Abdul nanti apa, oke? Ayo ini siap? Oke, 1, 2, 3, go, berikan. Nah, kira-kira apa nih? Nanti sampai kata-katanya ya. 2 menit, 2 menit kemudian kalau lama ya, 1. Coba hitung ya, count 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. So the poinnya adalah ketika kita ingin promosi barang itu kita harus dulu menunjukkan tagline-nya apa, oke? Statement-nya apa yang mau dijual nih? Kamu buat es boba misalnya di rumah, and you will sell it to your neighbor, akan dijual ke tetangga misalnya apa? Kira-kira apa sih nilai promosi yang akan kamu katakan? Murah. Bisa. Kemudian kita ada bagian kedua, kita bisa jelasin tentang definisinya. Bahannya apa aja sih? And then number 3, we have to mention the price. Nah, dari gambar itu kalian diskusikan mana yang bisa dijadikan informasi. Kalau iklan seperti ini begini, gali informasinya dari sini ya. Semuanya. Ya kalian bandingkan kan ada barang, ada jasa gitu ya. Oke, dicari. Visual. Yang ini kinestetik. Ya, price, oke. Price-nya, harganya. Next, selanjutnya itu ada every Wednesday and Friday. Oke, when the shop is served ya, kapan toko itu melayani. Well, at the school canteen, what is it mean? At the school canteen. Where is it? Kantin sekolah. Kantin sekolah. That is berarti the place, tempatnya. Ya, di kantin sekolah. Ada 12 PM and 3 PM, ada jam 12 PM sampai 3 sore ya. Berarti jam 12 sampai 3 sore. Kemudian ada Maria and there's number 4 and Muni and number 4. Okay. Now pay attention to the page number. Perhatikan on the table page number 165. Ya, perhatikan dengan tabel di 195. Di situ ada goods. Ini tadi kira-kira barang atau jasa? Bisa kok tadi? Barang ya. Berarti dicoret yang saya tulis di situ dan di contohnya itu dan dicoret. Kemudian situ tulis brand fried stop banana. Itu nama barangnya. Oke. Kemudian ada varieties. Tadi katanya ada variannya, kata si Sena tadi. Ada variannya. Berarti ada coklat, ada coconut, ada original. Kemudian ada price. Harga. Ya. Kemudian ada time and place. Ada waktu dan tempatnya. Ada nggak kontak numbernya? Ada. Ada emailnya? Nggak ada. Kalau tidak ada berarti not available. Ya, not available. Tidak tersedia. Kalau tidak ada, kalau ada tulis apa yang kamu dapat informasi nanti. Oke. Next, selanjutnya ada nggak selling points? Ada nggak promotion wordnya?
kata promosi, tagline-nya tadi ada nggak? Ada. Nah, Apa di pesan pokok tadi kayaknya? Hot and sensational ya. Panas dan sensasi ya. Lagi dicari-cari orang pesan pokoknya ya. Oke, nah itu adalah tagline-nya. Oke. Zednya jelas? Oh, buat you over there gimana di sana? Jelas? Oke, kalau udah jelas, I will give you worksheet. Saya akan berikan kertas kerjanya, and then you will decide it. Kamu akan putuskan. Same like the example, sama seperti contoh. Okay, I have many here. Saya punya banyak tadi. Everyone maybe different. Setiap orang dia akan beda-beda nih. Ada yang berbeda ya. Ada yang same, ada yang beda. Oke? Oke. Silakan kerjakan strategi ini ya. Jangan sama, kalau bisa jangan sama. Yes. Kalau bisa jangan agak beda ya dengan temannya. Bisa sambil membandingkan. Nih. Bisa kapok. Oke. Okay, pay attention to the worksheet. Perhatikan kertas kerjanya itu, everyone has different. Ya. So maybe there is a goods and service. Please check, silakan cek. Itu termasuk barang atau jasa. Perhatikan. Oke, jangan sampai salah. You may open your dictionary. Boleh buka kamusnya?
Gimana Pak Dano tadi aja? Ya, yang pertama sudah dilaksanakan, Sudah dilaksanakan. ya artinya sudah tahu ya bagaimana perbedaan menggunakan RPP yang ini dengan yang sebelumnya. Yang biasa. Ya. Ada apa? Ya ada mungkin nggak cuma hanya saya saja itu ya. Tetapi anak-anak juga tadi agak merasa ada sesuatu yang baru lah. Iya. Ya terutama untuk pada bagian KSE ya, kompetensi sosial emosional itu sangat-sangat mungkin bagi mereka ya baru. Kemudian ada juga diferensiasi tadi, yaitu saya sudah memilah-milah mereka dan mereka paham ternyata kemarin yang saya data diagnosis awal itu ternyata itu fungsinya. Iya. Ya. Terus yang diajak STOP dulu ya gitu ya. Mungkin STOP. ini hal yang tidak sebelumnya mungkin belum pernah Ya, berjalan, betul. hal baru bagi mereka Hal gitu baru, Pak ya. ya. Oke, Pak. Jadi pada percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah nanti kita akan sama-sama merefleksi diri, terutama Bapak gitu ya. Nanti silakan Pak Dano melakukan refleksi selama proses pembelajaran tadi, mana yang sudah baik, mana yang menurut Pak Dano masih perlu dikembangkan atau masih ada peluang untuk ditingkatkan, atau mungkin ada bagian-bagian atau aspek-aspek tertentu yang menurut Pak Dano tadi seharusnya di RPP ada tapi ternyata pada saat pelaksanaan belum sempat terlaksana misalnya gitu ya. Nanti silakan nanti Pak Dano ungkapkan gitu ya. Yang pasti obrolan ini tujuannya hanya untuk apa ya, kita berusaha ya, pada dasarnya kita ini kan belajar terus menerus gitu Pak ya. Belajar terus menerus, memperbaiki terus menerus gitu ya, yang sifatnya kontinu, yang kita temukan hari ini kita selesaikan besok, yang kita temukan besok kita selesaikan lusa gitu ya. Sehingga secara kontinu kita terbiasa memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari, terutama sebagai guru gitu Pak ya. Termasuk RWP juga nanti mungkin bisa jadi aspek yang menjadi aspek pengembangan Bapak gitu ya. Kalau ternyata menurut Bapak RPP yang Bapak bikin itu kurang bisa mengakomodir kebutuhan murid misalnya, nanti bagaimana itu akan terungkap berdasarkan hasil refleksi Bapak. Nah sekarang silakan Pak Dano mungkin bisa menyampaikan atau menceritakan menurut Pak Dano nih, refleksi Pak Dano sendiri pembelajaran tadi bagaimana berjalannya. Untuk pembelajaran tadi memang belum berjalan secara dengan baik gitu ya, karena mungkin ini new eksperimen ya, baru nyoba ya, gitu baru nyoba bagi saya. Namun yang pasti karena tadi saya orientasinya ingin adanya muncul keberpihakan pembelajaran itu kepada murid, hanya saya mencoba dan walaupun belum maksimal, tetapi dalam penerapan konteks pembelajaran diferensiasi konten, kemudian proses itu semua sudah saya lakukan. Ya, tinggal saya belum lihat hasilnya nanti bagaimana hasil dari LKPD ataupun lembar kerja siswa yang sudah saya ambil tadi, dan saya cukup merasa cukup puas ya. Walaupun memang ada harapan-harapan lain belum saya lihat, masih perlu pembiasaan baik saya maupun peserta didik juga, karena mungkin ya sesuatu yang baru juga bagi mereka. Ada beberapa hal baru yang saya buat tadi ya pada saat pembelajaran tadi. Nah, untuk diferensiasi sendiri memang untuk penyajiannya sudah saya lakukan, cuma ada kendala tadi, beberapa kendala teknisnya ketika pada saat audio dengan audio visual ya, audio visual dengan yang audio harusnya terpisah, tapi mereka tadi agak karena keterbatasan dalam alat untuk memberikan itu. Nah, mungkin ini akan saya perlu pikirkan lagi untuk kedepannya. Untuk kinestetik tidak ada masalah tadi, mereka menikmati, bahkan mereka saling berkomunikasi antara mereka, saling memberikan masukan-masukan dalam melihat apa sumber belajar yang mereka lihat tadi. Terus tadi saya sempat dengar Pak Dano bilang akan menanamkan kebiasaan baru ini terkait yang mana ya? Kebiasaan yang baru ini yang saya lihat untuk pembelajaran sosial emosional. Oh, yang KSE-nya ya? Ya, KSE.
tadi memang saya lihat ada beberapa siswa yang belum maksimal ketika saat saya melakukan teknik stop. Masih ada beberapa siswa yang masih kelihatannya masih ketawa-ketawa, gitu ya. ataupun ada yang masih main, belum paham apa yang mau saya inginkan. Tetapi saya akan nanti memperbaiki mereka melalui keyakinan kelasnya. Oke. Ya, itu yang saya akan terapkan lagi untuk keyakinan kelasnya. Oke. Masih ada lagi nggak Pak kira-kira? Saya rasa itu Pak ya, cuman perlu pembiasaan saja sih. Dibiasakan Iya. ya. Artinya fokusnya berarti kalau kita bicara ke area pengembangan kedepannya yang kemana? Mau ke diferensiasinya atau ke KSE-nya nih? Menurut Pak Dano? Kalau saya sebenarnya dua-duanya itu penting. Bisa. Dua-duanya penting. Tinggal nanti untuk pengimbasannya ataupun untuk saya sendiri, kalau misalnya diferensiasi itu memang sepertinya harus itu wajib ya. Tapi kalau untuk KSE bisa nanti melihat pada saat pembelajaran kira-kira diperlukan atau tidak. Kira-kira memang diperlukan ya memakai teknik stop ataupun punch. Insidensial berarti ya, Ya, sesuai insidensial, kebutuhannya gitu. Nah, kalau kita kaitkan ke rencana ke depan nih kan, tuh seperti tadi di awal saya sampaikan, kita itu kan sebagai guru harus selalu melakukan refleksi setiap habis pembelajaran gitu ya. Artinya berdasarkan refleksi itu kita melakukan perbaikan-perbaikan, ya kan gitu. Nah, berdasarkan refleksi Pak Dano tentang pembelajaran yang tadi, kira-kira perbaikan apa yang akan dilakukan? Atau peningkatan lah bisa dibilang. Kalau perbaikan berarti kan seolah-olah kurang baik gitu ya, tapi maksud saya mungkin kurang maksimal gitu ya, mungkin akan lebih tepat. Apa yang perlu kita tingkatkan lagi nih? Yang perlu saya tingkatkan yaitu terutama untuk diri saya sendiri ya, bagaimana saya memanage kelasnya itu biar Manajemen kelasnya biar lebih terarah, lebih teratur lagi, kemudian sesuai dengan apa yang dikehendakkan pada tujuan pembelajaran. Nah, itu. betul. Itu yang perlu saya, kalau diri saya sendiri yang Untuk saat ini ya, Untuk saat ini, ini nanti kan belum tentu nanti di pertemuan kedua ya mungkin ini akan nanti jadi lain masalah. lagi permasalahannya. Gitu ya. Untuk kebutuhan saat ini itu manajemen kelas berarti ya, Iya. atau masih ada lagi Eh, selain manajemen kelas lah, siapa tahu nih Iya. ya. Seperti untuk manajemen kelas itu, kemudian pengaturan waktu ya. Waktu. Ya, karena kadang-kadang untuk mengikuti bernegosiasi dengan anak-anak untuk murid tadi, misalnya makanya sering tadi saya katakan waktu tinggal 3 menit itu. Karena untuk mengingatkan mereka bahwa waktunya semakin ini. Dan Keyakinan mereka- kelas kita juga kan ada Iya. yang namanya disiplin gitu ya. Iya. Nah, disiplin salah satunya di waktu, Di waktu. gitu ya. manajemen kelasnya. Tapi lebih fokus ke manajemen kelas itu Pak ya. Baik. Berarti kalau kita bisa simpulkan di sini tadi kita punya LK ya. Ini ya. Di sini kita punya LK tentang rencana pengembangan diri. Berarti aktivitas pengembangannya nanti pembelajaran lagi berarti ya. Iya enggak? Karena kan mau ke apa tadi? Manajemen kelas. Ya, enggak sampai. Iya kan? Tadi kan mau fokus ke manajemen kelas, berarti aktivitas pengembangannya adalah pembelajaran kelas lagi. Pembelajaran kelas lagi. Pembelajaran di kelas. Tujuan yang hendak dicapai adalah manajemen pengelolaan kelas, gitu kelas. ya. Ukurannya adalah ketika kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Ketika manajemen ini dianggap sudah berjalan dengan baik lah gitu. Pembelajaran berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah Langkah-langkah yang direncanakan gitu ya. direncanakan. Artinya aktivitas muridnya itu sesuai dengan apa yang sudah di dalam skenario dalam LPP gitu ya. Sebagai pendukung keyakinan kelas tadi. keyakinan kelas, kemudian bisa atau manajemen. bisa libatkan observer kalau mau. Ya, Observernya nanti bisa libatkan apa namanya ya siapa aja. Bisa rekan sejawat, bisa ini. Waktunya sesuaikan berarti ya, disesuaikan ya. Oke, sepakat kita Pak. ya. Jadi pembelajaran kelas lagi tujuannya untuk apa ya bahasanya, Untuk manajemen kelas. manajemen pengelolaan kelas gitu ya. Yang Ukuran keberhasilannya terlaksana sesuai dengan KTP, ini, ya. pokoknya tinggal kita tanda tangan baca. Silakan. Tinggal diisi. Nah itu waktunya kira-kira kapan? ini Ah, untuk penyampaiannya nanti. enggak langsung
Kan setelah kita ngobrol ini kan Pak Dano pasti langsung buka lagi laptop. Iya ya. Apa yang perlu dikembangkan, diperbaiki, langsung dilaksanakan lagi di kelas gitu ya. Atau Ya, langsung di minggu berikutnya? Minggu berikutnya. Minggu berikutnya langsung ya berarti ya. Oke. Berarti continue ya. Continue. Tidak. Yang kedua cakap. Oh ya, ini tinggal tanda tangan aja, nanti tinggal lakukan di sini. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira masih ada yang perlu dibicarakan Pak Dano untuk tahap ini, untuk sesi ini? Satu yang saya pelajari pada hari ini yaitu tentang pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Bahwa dengan adanya model seperti ini, saya merasa betul, dan saya sempat dialog tadi dengan beberapa siswa, ada siswa yang mengatakan biasa-biasa saja, tapi ada juga siswa yang mengatakan saya lebih senang begini Pak, katanya, tidak bersama dengan yang lain. Artinya saya tidak bisa kalau di model yang sana saya nggak bisa Pak. Gitu. Tadi artinya anak ini punya kesadaran bahwa dia memang punya, dia tahu dia suka ke ini gitu ya. Karena anak tadi menyatakan bahwa Pak dengan gambar saya lebih enak katanya. Nah, itu jadi ada sesuatu yang baru lah bagi dia kan. Soalnya selama ini saya memang sering memakai Infokus, tapi itu kan untuk audiovisual. Sedangkan anak ini bukan kinestetik gitu ya. Harus punya aktivitas gitu ya. Harus bergerak, beraktivitas gitu. Gak hanya melihat atau mendengarkan saja gitu. Ya. Jadi itu yang saya ada kepuasan tersendiri gitu ya. Kepuasan tersendiri walaupun baru 1-2 anak yang memberikan testimoni bahwa dia merasa kebutuhannya terpenuhi dengan apa yang tadi Pak Dano lakukan, tapi kepuasannya luar biasa gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, selebihnya masih ada penerapan KSE tadi. Saya rasa itu juga sangat bermanfaat, karena ketika saya sudah meminta anak untuk mengumpulkan tugas SKPD, itu biasanya ada jeda waktu. Nah, untuk mengembalikan lagi suasana ke seperti sebelum mereka mengumpulkan itu, karena biasanya gaduh setelah mengumpulkan itu gaduh. Nah, saya gunakan teknik yang stop tadi. Stop ternyata lebih bisa dulu kembali fokus gitu ya. Walaupun ada beberapa siswa yang masih ada tadi kelihatan yang masih belum tahu apa ini maksudnya, masih ada yang mau senyum ketawa, itu ada, tapi ada banyak siswa yang sudah mulai mengikuti petunjuk-petunjuk yang saya sampaikan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita continue Pak ya, kalau kita konsisten continue, terus KSE itu diterapkan di setiap kesempatan, berdiferensiasi itu diterapkan dalam setiap pembelajaran, anak-anak kan terbiasa. Iya, dia kan terbiasa. Kalau mereka sudah terbiasa, mereka maksud Pak Dano ini, Pak Dano maunya gini, saya kinestetik pasti nanti aktivitasnya akan seperti ini. Mereka udah dari awal secara ekspektasi mereka ketika sebelum masuk kelas A, karena mereka tahu gaya mereka apa dan kebiasaan yang Pak Dano kasih apa gitu ya. Ketika mereka masuk di kelas berikutnya, mereka udah punya ekspektasi, dan akan berbeda kejadian kalau tiba-tiba Pak Dano ada konsisten. Anak udah punya ekspektasi ini, saya kinestetik, aktivitasnya pasti akan berhubungan. Tapi tiba-tiba Pak Dano ganti treatment, nggak usah pakai kinestetik kan dia kan ngerasa beda pasti. Jadi ekspektasi mereka nggak terpenuhi. Tapi continue dan konsisten itu yang paling penting sebetulnya. Jadi langkah kecil itu akan bermakna jika dilaksanakan terus menerus. Sebaliknya langkah besar kalau cuma sekali kurang meaningful kan, kurang terasa maknanya bagi ini gitu ya. Baik Pak Dano, mungkin sampai situ dulu untuk percakapan kita di pasca observasi ini. Jikapun nanti masih ada yang perlu didiskusikan, bisa di luar, baru bisa di WA dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Pak Dano atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak. Sama-sama juga atas sudah ini ya. Sudah mau melihat tadi supervisi tadi. Terima kasih.